Saya terlahir sebagai seorang bayi mungil yang tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan ini. Saya terlahir sebagai makhluk yang bebas tanpa ikatan apapun. Tuhan telah memberikan kebebasan pada setiap bayi yang dilahirkan untuk memulai petualangan hidupnya di dunia ini. Itulah mengapa kita terlahir dalam keadaan telanjang, tanpa busana, tanpa embel-embel nama, tanpa cap agama atau apapun di dalam tubuh kita. Itulah pesan Tuhan yang mesti kita sadari, bahwa Dia mengirimkan seorang bayi manusia yang bebas dari semua identitas apapun. Namun karena ketidaktahuan kita tentang spiritualitas, maka kebebasan yang diberikan Tuhan pada si bayi kecil ini tidak berlangsung lama. Beberapa menit atau jam setelah proses kelahiran, perlahan-lahan kebebasan yang diberikan Tuhan itu mulai dibatasi. Oleh siapa? Ya, yang pertama adalah oleh kedua orang tua kita sendiri. Yang kedua oleh lingkungan dan hukum atau adat istiadat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Kita lahir tanpa identitas, persis seperti saat sebelum dilahirkan, atau tanda kutip masih di dalam kandungan. Dan begitu juga setelah kematian, maka kita akan kembali menjadi roh yang tanpa identitas. Namun kemudian kita mulai diberi identitas dengan tujuan untuk kebaikan, yakni untuk memudahkan orang lain mengenali kita. Maka pertama-tama mulai disematkanlah sebuah nama pada si bayi kecil yang awalnya bebas dari identitas ini. Kita tidak diberikan kebebasan untuk memilih nama kita sendiri sesuai yang kita sukai. Suka atau tidak suka, ya itulah nama kita. Lalu setelah itu tidak berhenti sampai di sini. Selain identitas nama, kita juga mulai diberi identitas lain. Terutama adalah agama. Satu lagi identitas ditambahkan. Dan kebebasan dari Tuhan dikurangi. Yakni memilih kebebasan dalam beragama yang menurut kita paling pas dan cocok dengan kita. Dan akan banyak lagi kebebasan-kebebasan lainnya yang diberikan Tuhan pada kita itu mulai dikurangi satu demi satu. Maka sejak saat itu kita mulai menjadi makhluk yang beridentitas. Dan kebebasan yang pernah diberikan Tuhan sejak lahir mulai terus dikurangi dan dibatasi. Sampai satu ketika nanti cara kita berbusana pun akan dibatasi yang katanya atas perintah Tuhan. Cara kita berdoa juga mulai dibatasi dan kata-katanya pun mulai diatur harus sesuai dengan hukum Tuhan atau menggunakan bahasa yang diajarkan oleh guru sucinya dan lain-lain. Seolah-olah di sini Tuhan tidak paham atas semua bahasa. Saya tidak tahu nama yang disematkan pada saya ini sesungguhnya adalah keinginan saya, orang tua saya, atau keinginan keluarga besar. Karena ketidaktahuan kita tentang spiritualitas, maka banyak sekali keinginan orang tua yang dipaksakan atau diwajibkan pada anaknya. Lalu pertanyaannya adalah, memangnya spiritualitas itu apa sih? Pemahaman pribadi saya tentang makna spiritualitas itu berawal dari kata spirit. Spirit adalah roh.
Roh itu adalah pengejawantahan dari Tuhan dengan segala keinginannya. Silakan lihat lagi video saya tentang Tuhan dan roh. Jadi spiritualitas menurut saya adalah ilmu yang berusaha untuk menemukan kebenaran, keinginan Tuhan terhadap hidup dan kehidupan yang kita jalani. Spiritualitas juga sebuah proses pencarian seseorang untuk menemukan kebenaran. Kebenaran sejati tentang apa yang sesungguhnya diinginkan Tuhan pada kehidupan yang kita jalani di bumi ini melalui pengalamannya. Spiritualitas juga merupakan jalan kebebasan untuk mencari kebenaran yang mendamaikan hati, diri sendiri dan orang lain, serta seluruh alam semesta dan seisinya. Kenapa spiritualitas adalah jalan kebebasan? Karena untuk menjadi seorang spiritualis, kita bebas untuk beragama apapun. Bahkan bisa juga ditempuh bagi orang yang tidak percaya pada agama sekalipun, seperti yang dilakukan Albert Einstein. Karena spiritualitas itu adalah jalan kebebasan, maka Anda pun bebas membuat makna dan definisi sendiri tentang apa itu spiritualitas berdasarkan pengalaman hidup yang Anda alami. Dan yang penting untuk dipahami dan diingat adalah bahwa spiritualitas itu bukan klinik. Dan klinik itu bukanlah spiritualitas. Sejak lahir, sebenarnya kita sudah menjadi seorang spiritualis dan membawa benih-benih spiritualitas di dalam diri kita. Namun mengapa pada akhirnya kita malah tidak tahu atau tidak mengenal apa itu spiritualitas? Hal ini terjadi karena sebuah sistem pengasuhan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah cara pengasuhan yang didasarkan pada keinginan ego orang tua kita, bukan berdasarkan atas apa yang Tuhan inginkan pada anak kita. Mari kita simak perjalanan hidup saya sebagai seorang spiritualis ketika masih berada di dalam kandungan, kemudian menjauhi spiritualitas sejak dilahirkan ke dunia. Hingga suatu masa saya kembali lagi ke fitrah saya untuk kembali lagi ke jalan spiritualitas saya setelah melalui proses pencarian selama lebih dari 30 tahun. Saya akan menceritakan perjalanan hidup singkat saya sejak bayi. Mengapa saya yang fitrah Tuhannya adalah seorang spiritualis, tapi kemudian menjadi sama sekali tidak kenal dengan spiritualitas, yang mungkin kejadiannya tidak jauh berbeda dengan bayi-bayi lainnya yang ada di dunia ini, terutama yang ada di Indonesia. Ketika saya lahir, orang tua saya menyematkan sebuah nama atas harapan mereka dengan lahirnya saya dan untuk menjadi apa saya kelak ketika dewasa. Tidak lama setelah diberi identitas nama, mulailah sang bayi kecil ini diberi identitas dan ikatan lain yang tidak bisa diganggu gugat, yakni jenis agama. Jika orang tua kita Katolik atau Nasrani, maka kita akan segera dibaptis. Jika orang tua kita Muslim, maka kita akan segera diadzankan atau mulai dibimbing untuk mengikuti ajaran yang sama dengan orang tua kita. Tidak ada yang namanya boleh memilih agama sesuai keinginan si anak.
semuanya harus sesuai keinginan orang tua kita. Kalau agama orang tuanya adalah A misalnya, maka si anak pun agamanya harus A. Bahkan pesan pilihan agama ini pun seringkali sudah disematkan pada nama yang diberikan pada kita. Sehingga ketika orang menyebut nama kita sudah bisa diperkirakan apa kira-kira agamanya. Agama anak harus sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau tidak, maka jadi panjang urusannya. Lanjut ketika masa kanak-kanak, saya mulai didoktrin bahwa agama yang paling benar adalah agama kita. Dan agama lain selain agama kita itu salah semuanya. Makanya kamu tidak boleh mempelajari agama lain selain agama kita. Dan kalau sampai berani mempelajari agama lainnya, maka kamu akan berdosa dan mendapat hukuman dari Tuhan dan masuk neraka selamanya. Inilah awal seorang bayi suci diperkenalkan dengan Tuhan yang Maha Pemarah dan penghukum. Inilah awal dari seorang bayi mengenal tentang konsep Tuhan yang memiliki ego. Yang paling benar adalah agama saya, dan yang paling benar adalah Tuhan saya. Inilah awal ketika seorang bayi suci mengenal penghujatan dan mulai penghakiman agama yang lain salah dan sesat. Inilah awal dari seorang bayi suci mengenali penyekatan dan membeda-bedakan makhluk Tuhan yang dikasihi dan yang tidak dikasihi. Pemeluk agamaku masuk surga, dan atau aku adalah jalan satu-satunya menuju surga. Inilah awal seorang bayi kecil mengenali konsep menilai orang lain. Aku lebih baik daripada kamu, karena agamakulah yang paling diterima oleh Tuhan. Inilah awal dari seorang bayi mengenali konsep Tuhan yang pilih kasih. Agamaku diterima dan agama kamu tidak diterima Tuhan. Dan banyak lagi ajaran-ajaran doktrin lainnya yang pada akhirnya memicu perpecahan di antara sesama manusia dan makhluk Tuhan. Ketika saya mulai memahami hakikat Tuhan yang sesungguhnya, saya jadi geleng-geleng kepala. Dan mungkin di atas sana Tuhan pun juga geleng-geleng kepala melihat tingkah laku manusia yang mengaku mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya tidak tahu apapun tentang kesejatian sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Padahal seorang bayi yang suci awalnya tidak mengenal tentang itu semua. Namun setiap hari ia terus dididik dengan cara dan doktrin seperti itu. Hingga akhirnya bayi yang suci ini tidak lagi suci, melainkan telah menjadi manusia yang membawa pemahaman dan sifat-sifat yang negatif di dalam dirinya. Kemudian ketika mereka dewasa, para orang tua yang telah mendidiknya dengan sedemikian rupa ini berharap anaknya bisa menjadi manusia yang punya rasa kasih, tidak menghujat, tidak menghakimi, tidak merasa paling benar dan paling hebat. Ayolah,
Apakah kita semua telah lupa kalau yang kita petik saat ini adalah hasil dari apa yang kita tanamkan pada mereka sejak kecil dulu? Saya ingat ketika usia 7 tahun, saya sering bertanya tentang hal-hal yang menurut ajaran agama yang kita anut dianggap tabu untuk dipertanyakan. Orang tua saya selalu bilang, jangan tanya hal yang seperti itu. Nanti kita dibilang orang yang sesat. Dan Tuhan nanti akan marah. Anak kecil yang belum paham apa-apa sudah diperkenalkan kalau Tuhan itu pemarah. Atau awas ya, jangan pernah tanya hal-hal semacam itu pada orang lain. Nanti kamu akan dicap sebagai anak sesat dan durhaka. Nanti ibu bapakmu malu kalau dibilang sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya. Dan dicap sebagai orang tua yang sesat dan durhaka juga. Itulah yang banyak saya rekam dalam ingatan-ingatan saya sewaktu masa kecil dulu. Betapa kita benar-benar dipasung kebebasan kita untuk mempertanyakan apa yang disebut sebagai ajaran Tuhan berdasarkan agama-agama yang kita anut. Pada awalnya tidak ada satu hal pun yang jika diajarkan pada anak kita yang dia terima begitu saja tanpa bertanya dan mempertanyakannya. Seorang anak kecil ini sama dengan seorang filsuf besar sekelas Sokrates. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak pernah dipertanyakan itu tidak layak untuk dijalani. Yang maknanya adalah jangan ikuti ajaran yang kita tidak bisa memahami dengan akal dan tidak boleh mempertanyakan secara logika tentang ajaran tersebut. Pemasungan demi pemasungan kebebasan terus dilakukan orang tua dan lingkungan kita, sistem pendidikan kita, dan seterusnya. Hingga jadilah anak kecil ini menjadi para follower seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ia akan ikut kemana saja ia diperintahkan, dan ia akan mau saja melakukan hal apapun yang tak masuk akal, semisal melakukan bom bunuh diri untuk membela Tuhannya, atau membom orang-orang yang tidak berdosa yang sedang beribadah, juga katanya atas perintah Tuhannya. Sudah begitu memilukannya kah logika manusia yang telah mengalami pemasungan melalui indoktrinasi agama? Namun beruntunglah saya adalah jenis anak yang pemberontak. Jiwa saya selalu memberontak jika dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi setelah saya mempelajari spiritualitas, saya baru menyadari, karena dulu saya keras kepala, susah diatur, atau suka melawan, maka tidak menjadi orang yang kehilangan logika akal sehat. Hingga akhirnya saya berhasil menemukan arah kebenaran sejati dari kesejatian hidup ini. Saya berhasil menemukan Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, yang maha pengasih dan maha menyayangi tanpa syarat.
Dan bukan Tuhan yang dikatakan para pemuka ajaran agama yang katanya pemarah, pembenci, pengutuk, penghukum, pembinasa, dan sebagainya. Kawanku, saudaraku, seperjalanan dalam mencari kebenaran sejati. Karena durasi video ini sudah kepanjangan, maka saya sudahi dulu bagian pertama sampai di sini dulu. Kawan dan sahabat seperjalananku yang dikasihi Tuhan, tujuan saya membagikan pengalaman ini adalah agar bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya para orang tua, agar tidak keliru mendidik anak-anak. Sebuah pelajaran jika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang penuh cinta kasih, memiliki empati tinggi, bisa memahami perbedaan dengan cinta dan damai, maka jangan ajarkan anak-anak kita dengan ajaran-ajaran yang sebaliknya. Salam damai kasih penuh cinta. Mugi rahayu sagung dumadi, dumugi rahayu sareng sami. Namaste.